Teman-teman banyak yang beralasan, wah repot dong mas, ribet dong mas nulis kayak gitu mas. Melanjutkan dari materi yang kemarin ya teman-teman ya, terkait dengan apa namanya, bagaimana self talk yang bisa membantu kita untuk mencapai kesembuhan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat yang ingin saya sampaikan. Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman itu tidak mudah untuk mencapai progres yang diharapkan? Saya kasih sedikit clue-nya, saya kasih sedikit beberapa apa ya namanya ya, bocorannya. Kenapa kok nggak cepat sembuhnya gitu ya? Yang pertama, yang pasti self talk-nya masih banyak yang negatif, ya. Kemudian yang kedua, belum benar-benar punya future hope yang kuat. Kenapa harus sembuh? Kenapa harus sehat gitu kan? Sembuh sehat itu adalah untuk diri kita sendiri, yes, betul kan. Tapi setelah Anda sembuh, setelah Anda sehat, Anda mau ngapain? Apa yang Anda lakukan setelah itu gitu kan? Untuk orang lain, untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk orang-orang yang selama ini sudah berharap lebih sama Anda gitu kan? Apa yang mau Anda lakukan? Nah, itu belum kuat gitu kan? Ya akhirnya nggak cepat dapat kesembuhan. Nah, ini yang paling konyol ya sebenarnya ya, teman-teman. Cuman ini apa ya? Aduh, sangat-sangat besar banget pengaruhnya. Apa itu? Yang ketiga ya berarti ya. Itu teman-teman masih terlalu menikmati zona nyamannya. Zona nyaman gimana mas? Zona nyaman untuk menikmati sakit. Contohnya, simpel aja deh. Kalau sekarang teman-teman berharap mau sembuh, mau sehat, tapi tiap hari teman-teman tuh ngeluh dan ngeluh, itu artinya teman-teman masih menikmati zona nyamannya. Lu ya mak, emang sensasinya ada kok mas, sensasinya masih datang terus kok mas, gimana nggak ngeluh mas? Ya oke. Kalau ditanya saya kayak gitu, saya akan tanya balik. Oke, ketika Anda ngeluh terus setiap hari, 1 kali 24 jam, mata melek sampai tidur lagi ngeluh terus, bahkan ketika insomnia, tidur gitu kan, insomnia, kebangun ngeluh lagi. Pertanyaan saya, yang Anda lakukan itu membuat Anda sembuh nggak? Gitu loh. Anda mengeluh, Anda sembuh nggak sekarang? Enggak sih mas, tambah parah. Nah iya. Kalau Anda udah tahu bahwa mengeluh nggak membuat Anda sembuh dan Anda sudah melakukan itu selama berbulan-bulan ini atau bahkan bertahun-tahun ini gitu kan, dan Anda sekarang masih sakit, ya kenapa diulangin terus? Ya di stop dong teman-teman. Ya, artinya apa? Itulah zona nyaman Anda. Ketika Anda mengeluh, Anda merasa wah enak nih, nikmat gitu ya. Nikmat dalam artian Anda merasa kayak apa ya? Nggak bisa diomongin lah. Pokoknya Anda pasti merasakannya itu teman-teman. Kemudian yang pasti adalah terlalu banyak beralasan. Yang keempat ya teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu? Banyak sekali solusi di luar sana yang sebenarnya sudah bekerja. Saya sering adakan live testimoni di Facebook, teman-teman. Bisa cek di Facebook smedisolution.official gitu ya. Setiap Selasa pasti ada member yang setelah ikut mentoring atau minimal praktek buku saya, Merdeka, dan saya panggil beliau ke sana untuk memberikan testimoni. Sudah banyak saran ataupun masukan yang disampaikan oleh member-member yang ikut mentoring tersebut. Dan harusnya saran dari teman-teman yang ikut mentoring yang sudah merdeka itu teman-teman lakukan, Anda lakukan. Tapi kebanyakan dari Anda masih banyak yang terlalu beralasan gitu ya. Misalkan nih contoh, saya kasih contoh. Waktu itu Mbak Retno nulis semua sebab sakitnya. Jadi ketika jam 10 kambuh, jam 9 tuh Mbak Retno ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain itu ditulis semuanya. Nah, ketika saya menyampaikan itu ke teman-teman gitu ya, teman-teman banyak yang beralasan, wah repot dong mas, ribet dong mas nulis kayak gitu mas. Oke. Iya, kalau Anda merasa itu berat, susah ya monggo lah gitu kan. Tapi bagi Mbak Retno yang sudah melakukan itu, alhamdulillah banget. Akhirnya nemu sebab sakitnya tuh apa. Diperbaiki semuanya. Cara makannya, pola makannya, apa yang dimakan, paginya ngapain. Ketemu jam 10 selalu kambuh waktu itu ya sebelum ikut mentoring. Ternyata paginya sering kemerungsung, sering emosian sama anak gitu ya. Pagi sering berantakan. Nah setelah pagi nggak emosian, semua dari pagi jadwalnya udah ditata dengan rapi, jam 10 nggak kambuh lagi teman-teman. Ketemu tuh, gitu loh. Contoh lagi ketika ada member yang menyampaikan, oke mas, puasa bikin saya sehat. Nah misalkan teman-teman yang ikut live di Facebook ya, pasti menyampaikan kayak gitu. Nah Anda gitu kan, wah gimana nih? Puasa nanti sakit dong, tambah parah, kan telat makan, kan gini gitu kan. Telat makannya hampir 12 jam tuh, gimana dong? Oke, itu artinya ya teman-teman, masih banyak apa ya alasan yang membentengi Anda. Anda buat sekat sendiri di pikiran Anda untuk tidak maju, untuk tidak bergerak menuju kemerdekaan yang Anda harapkan. Kenapa? Nyatanya teman-teman yang puasa sekarang merdeka loh. Gitu aja.
Jadi kadang saya kalau diajak atau dikasih pertanyaan seperti itu, saya akan langsung to the point ke hasilnya aja. Oke, sekarang Anda telat makan 3 jam 4 jam ya. Atau makan sedikit tapi sering misalkan gitu ya. Dan teman-teman yang puasa ini hampir 12 jam telat makannya. Mereka sekarang merdeka. Anda merdeka nggak? Oh enggak mas, saya masih sakit, bahkan tambah parah. Nah iya. Lah Anda mau merdeka kayak mereka atau mau dengan apa? Mau hasil seperti Anda sekarang? Yang sakit terus. Mau merdeka mas, ya udah lakuin aja itu, puasa kayak teman-teman. Sesimpel itu kan. Nah, tapi kadang kita terlalu banyak beralasan teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Yang pasti karena mindsetnya belum tepat. Fondasinya belum jadi tuh di sini. Nah, maka kenapa teman-teman harus praktek buku saya ini ya? Karena buku saya ini itu yang akan membantu teman-teman untuk membangunkan fondasinya. Gitu loh. Kalau fondasinya udah jadi, teman-teman mau dikasih solusi apapun itu akan masuk, mudah. Paham ya di sini ya, teman-teman ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling konyol ya, teman-teman ya. Paling konyol banget, cuman ini kayak apa ya? Kayak kita sudah kasih semangat ke teman-teman, kita udah kasih solusi ke teman-teman. Cuman teman-teman tuh kayak enggak gitu loh. Contohnya gimana? Ketika saya bilang ke teman-teman, oke ya, teman-teman harus berpikir positif, harus senyum 37, harus bahagia meskipun sensasinya datang. Nah, ada beberapa kata yang membuat teman-teman tuh akhirnya nggak jadi untuk melakukan saran-saran yang sudah sering saya share. Apa itu? Aduh mas, saya senyum 37 sih. Tapi kalau sensasi datang, wah, ya nggak gimana mas. Itu contohnya. Kemudian ada lagi, mas, saya udah siap puasa sih mas. Tapi nanti kalau puasa, gimana mas ini. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan ya teman-teman ya. Arahan positif yang kita berikan ke teman-teman, solusi positif yang kita berikan ke teman-teman, itu teman-teman mentahkan dengan asumsi yang negatif. Hanya dengan menggunakan kata tapi, nanti gimana kalau, dan menggunakan kata negatif. Gimana ya gitu loh. Itu berkata gini teman-teman, kita udah pacu teman-teman gitu ya, kita udah support teman-teman, naik gitu ya, semangat gitu. Tapi tiba-tiba, tapi mas, nanti gini mas, gimana ya? Nah, itu tiba-tiba langsung turun gini teman-teman. Gitu loh. Itu adalah cara kerja pikiran kita teman-teman. Itu ada kaitannya dengan yang poin keempat tadi ya, terlalu sering beralasan. Dan poin yang ketiga, masih berada di zona nyamannya. Maka saran saya ketika dikasih solusi dan itu benar-benar terbukti berhasil kepada teman-teman yang sudah merdeka sekarang, lakuin aja. Tanpa tapi, tanpa nanti, kalau mas hilangkan kata-kata itu, aduh gimana ya hilangkan kata-kata itu. Terus gimana? Oke, siap, aku akan puasa bikin aku sehat, puasa bikin aku bahagia. Itu yang harus diafirmasi terus. Gitu loh. Kata tapi, nanti, kalau gimana ya, apalagi. Cuman, kayak gitu tuh, itu membuat, semua jadi sia-sia teman-teman. Bener deh, saya sering banget nemuin member yang ikut mentoring, pasti mengungkapkan hal seperti itu. Biasanya di hari yang ke-11, ketika belum jadi mindsetnya. Nah, kalau udah masih ada kata-kata itu di pikirannya, ya, yang memblaming atau membuat dia kembali ke zona nyamannya, biasanya saya akan sedikit tegas di situ. Ketika saya tegas, insya Allah sih hari ke-14 dia akan dapat progres yang luar biasa. Dan itu terbukti teman-teman. Kenapa mereka merdeka? Mereka sudah menghilangkan, tapi mas, nanti kalau gimana ya, cuman nggak pakai kata-kata kayak itu lagi teman-teman. Oke mas, saya lakuin. Oke, saya bisa. Oke, puasa bikin aku kuat, puasa bikin aku sehat, misalkan kayak gitu. Apalagi takut minum jahe bikin aku kuat, jahe bikin aku sehat, bikin aku sembuh. Nah, cuman kayak gitu teman-teman. Dan sekarang merdeka. Apa yang sebenarnya terjadi di pikiran kita? Kita sedang meyakinkan ke diri kita sendiri bahwa kita tuh siap untuk sehat. Cuman, kalau kita menggunakan kata cuman tadi ya, atau tapi, dan yang lainnya, Anda sudah diyakinkan dari luar bahwa Anda tuh bisa sehat, tapi dari diri Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri, Anda mementahkan keyakinan itu. Ya gimana mau sehat kalau kayak gitu? Anda dengan diri Anda sendiri nggak yakin. Kan gitu ya? Dan self-talk Anda akhirnya nggak bagus. Self-talk nggak bagus, kalau Anda sering lihat live saya di Facebook, itu akan berpengaruh dengan realita kita. Akhirnya terjadi apa? Ya kita masih sakit. Kalau self-talk-nya nggak bagus. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami, dan semoga bermanfaat. Yuk kita mulai afirmasi sesuatu yang positif ke diri kita ya teman-teman. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu nanti ada konflik di pikiran kita, it's okay. Nikmati saja prosesnya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Semoga cepat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.